Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. metode potongan ini kan sebetulnya udah dari minggu lalu ya. Ada Ibu Ser juga, ada 2 video, baik video untuk kuliah 2 tahun lalu maupun yang kuliah tahun lalu. Yang minggu kemarin kebetulan yang hadir hanya Nur Laili. Jadi mungkin sekarang Ibu nggak menjelaskan dari awal, karena kalau dari awal mungkin dari video udah bisa diputar ulang ya, itu yang secara runtun. Jadi kita lebih ke diskusi saja mungkin. Jadi bisa lebih diaktifin ini suaranya bagi yang ingin bertanya dari pemahaman materi tentang metode potongan ini. Karena Ibu lihat yang di kuis 4, yang materi sekarang, materi minggu lalu ya, Ibu lihat yang mengerjakan semalam baru 3, tapi ini udah ada 5. Tapi masih banyak yang masih salah jawabannya gitu ya. Nah, bahkan Nur Laili minggu lalu hadir kan, kenapa masih dapat separuh juga gitu? Apa masih belum paham atau gimana? Bisa gantian mungkin kalau mau bertanya. Ya. Ini ada Diki, Bima, Agung, Nur Laili, sama Meria yang udah jawab ya. Yang ada di sini ada Nur Laili, ada Rohmat belum mengerjakan, Tony, Muhammad Agung. Muhammad Agung udah paham atau ada yang masih bingung gitu sehingga nggak bisa dapat nilai 10 nih. Sebagian kan pertanyaan yang minggu sebelumnya ya, materi yang di awal, yang di kuis 3 kalau nggak salah, di kuis 3 itu juga masih banyak yang nilainya nggak mencapai 10 gitu. Jadi berulang lagi pertanyaannya di minggu sekarang ditambahkan dengan materi yang dari metode potongan. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Nur Laili mungkin yang minggu lalu udah kuliah. Bingung atau gimana? Kayaknya kemarin yang jawab enggak. Emang ada yang bingung sih Bu, 3 soal, tapi nggak tahunya dapat hasilnya itu. Ternyata yang salah. Iya, mungkin kita bisa buka satu persatu karena ini intinya untuk kehadiran sih ya. Mungkin bagi yang belum datang juga mungkin nanti bisa dibuka lagi dan memang nggak bisa diperbaiki, hanya ini untuk prinsip kehadiran saja. Intinya nanti tugas yang paling besar itu di tugas yang mandiri, yang mengerjakan tugas-tugas ya. Walaupun sebetulnya nilai perlu juga sih ya. Mungkin lebih teliti membaca kalimatnya kali ya, kalimat soalnya yang dimaksud gimana. Nah, untuk penyelesaian model struktur konstruksi rangka batang, kan kita sudah belajar metode itu ada metode analitis yang hitungan. Jadi untuk menghitung gaya batang nih ya, menghitung gaya batang maupun menghitung reaksinya gitu ya. Itu kalau ini prinsipnya sebetulnya pertanyaan ini ditujukan untuk menghitung gaya batang sih intinya. Karena kan ini ditanya metode keseimbangan titik yang dipakai, bukan menghitung reaksi ya. Kalau reaksi kan keseimbangan statika biasa gitu ya. Tapi ini kan di sini keseimbangan titik, berarti di tiap-tiap titik di konstruksi rangka batang. Kalau di tiap-tiap titik simpul itu sendiri sigma momen sama dengan 0 itu nggak bisa diterapkan karena memang di setiap titik momennya sudah 0 gitu ya. Jadi yang bisa diterapkan adalah 2 persamaan yang lain ya. Mungkin untuk kehati-hatian. Jadi ini sebetulnya nanti kalau ada
diulang lagi, misalnya nanti di minggu keberapa ketika nggak ada tugas, atau mungkin keluar lagi di ujian, mesti diperhatikan. Ya, ini maksudnya menghitung gaya-gaya batang pada keseimbangan titik di model struktur rangka batang. Jadi kalau udah di titik, itu momennya pasti nol. Nggak mungkin bisa dipakai sigma momen sama dengan nol. Karena semua gaya berkumpul di satu titik. Ya, mungkin yang lain bisa paham ya. Yang salah lagi ini ya. Ini kan ada model struktur seperti ini ya. Ini pemahaman tentang potongan gitu. Ya, di sini udah Ibu berikan ada potongan ya. Potongan ini. Jadi mungkin yang belum baca teorinya tentang metode potongan, belum mengerjakan tugas kuis 4-nya ya. Nah, metode potongan itu adalah metode penyelesaian menghitung gaya batang. Jadi menghitung gaya batang ya, bukan reaksi. Kalau reaksi tetap menggunakan keseimbangan statika seperti di pelajaran statika 1, statika 2 ya, maupun di analisa struktur berikut-berikutnya. Kalau menghitung reaksi perutakan itu dengan keseimbangan statika itu tiga persamaan, sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, dan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Tapi kalau metode potongan, ini yang dimaksud adalah mencari gaya batang. Ya, kalau mencari gaya batang di titik yang bukan di dekat tumpuan atau bukan di titik-titik ujung gitu. Jadi bukan di A, bukan di F, atau bukan di C gitu. Jadi di batang-batang yang tengah. Jadi gunanya metode potongan ini salah satunya adalah ketika kita diminta menghitung gaya batang di tengah-tengah, di batang yang tengah, tapi dengan cara langsung. Tidak dengan cara Cremona ataupun keseimbangan titik yang biasanya dimulai dari batang-batang dari titik-titik tepi ya, misalnya bisa dimulai dari sini atau dari sini gitu ya. Kalau dari sini nggak bisa karena ini 3 ya. Nah, kalau menghitung batang IH, kalau dengan metode yang sebelumnya Anda belajar keseimbangan titik atau Cremona, itu kan harus urut dari sini, dari A dulu, baru C, baru B, baru C, baru I, baru bisa dapat IH-nya gitu. Ya, itu kan berarti ada berapa langkah. Tapi kalau kita mau menghitung batang IH langsung, hanya 1 langkah, itu menggunakan metode potongan. Ini sudah dibuatkan potongannya. Ya, jadi potongannya itu adalah membelah konstruksi rangka batang menjadi 2 bagian. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti bagian kiri sama bagian kanan. Ya. Nah, di masing-masing bagian, ketika terpotong seperti ini, maka batang yang terpotong itulah muncul gaya batang. Ya, ada batang CD, batang ID, sama batang IH. Ya, batang-batang yang lain nggak akan muncul gayanya karena dia nggak terpotong. Tapi kalau reaksi tetap, ya, di sini reaksinya tetap ada VA, ada HA, gitu. Ya. Kalau kita gunakan potongan yang sebelah kiri, potongan sebelah kiri berarti hanya di area sini aja, gitu ya. Ini berarti sebelah kanannya nggak terpakai. Maka ada gaya VA, HA, kemudian gaya yang ini 45 ton, gaya yang 90, 60, 60, yang 90, dan 3 batang yang terpotong ini. Ada CD, ada ID, kemudian ada IH. Kan pertanyaannya, jika akan mencari gaya batang IH dengan metode potongan, persamaan statika yang bisa digunakan pada sisi potongan hanya dengan 1 persamaan saja tanpa perlu eliminasi, berarti kita menggunakan 1 persamaan bisa langsung terhitung nih batang IH-nya. Ya, caranya ini kan gaya-gaya ini sudah diketahui, PA, HA, kemudian gaya-gaya beban ini sudah tahu semua. Yang belum tahu ada 3 gaya, yaitu CD, ID, sama IH. Ya, dari 3 gaya tadi,
misalnya Ibu kasih nama batang 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari gaya batang yang ketiga, berarti kita harus berusaha agar batang 1 dan 2 itu bertemu di satu titik. Gitu, ya. Nah, misalnya batang 3-nya ini IH, CD batang 1, ID-nya batang 2, maka batang 1 sama 2 itu bertemu di titik mana? Bertemu di ini Nurlaili kan yang salah. Bertemu di mana? Halo. Nurlaili masih nyala suaranya? Iya, iya. Bertemu di mana? Batang 1 dan 2-nya. Batang satunya tadi di IH ya, Bu ya? Oh, batang 1-nya yang CD, batang 2-nya ID, batang 3-nya yang dicari. Oh, berarti titik temunya yang di titik D. Iya, di titik D kan. Berarti kalau di titik D, berarti kan jawabannya mana? Ya, kalau Anda pakai gaya horizontal, ya, kalau pakai gaya horizontal kan ada HA, walaupun HA-nya 0 ya, oke, HA-nya 0, gayanya vertikal semua. Tapi ada ide, ya, ide ini kan miring. Kalau miring berarti ada uraian horizontalnya, jadi nggak bisa Pak. Saya pahamnya. Nah, kita lanjutkan. Yang lain yang dengar harusnya, yang belum jawab harusnya nanti benar ya jawabannya. Tadi sampai nomor Nurlaili yang mana? Ini ya. Sekarang lanjut yang ini. Ini berarti dihapus dulu ya. Nah, sekarang yang ini, contoh lain. Contoh lain ketika kita motong itu ada banyak, ini nanti kalau putus nyambung lagi ya. Waktunya udah jalan berapa menit dari tadi. Ini, nah misalnya ini saya buat potongan seperti ini ya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau dipotong seperti ini misalnya mau dicari batang yang sini nih. Kita menggunakan potongan yang atas. Ya. Kalau kita gunakan potongan yang atas, reaksi nggak dihitung duluan, nggak masalah karena reaksi itu ada di bawah. Ya. Di potongan atas ada gaya 4 ton dan ada gaya 6 ton. Ini dua-duanya sudah diketahui. Jadi tidak masalah. Nah, di potongan ini yang bermasalah, dia ada 4 gaya kan. Ada CA, ada CD, ada DE, ada EB. Ya. Mau nggak mau memang terpotong 4. Misalnya kita mau motong di potongan sini pun, ya, akan kepotong 4 juga. Ya, CA, DA, kemudian DB, dan EB. Ya, kenapa saya nggak gunakan potongan seperti ini? Karena kalau dipotong seperti ini, ketika akan mencari EB, 3 batang ini, BD, kemudian AD, dan AC, ini tidak bertemu di satu titik. Gitu. Ya. Yang AD sama BD ketemu di D, tapi AC-nya di C. Berarti kita nggak bisa gunakan satu persamaan aja untuk bisa dapat BE. Karena yang kepotong 3, maka 3-nya harus bertemu di satu titik. Maka saya pilihnya potongan yang ini, belok seperti ini nggak masalah, tetap aja rangka batang ini terpotong jadi 2 bagian juga. Ya. Kalau kita potong seperti ini, mau cari EB dengan satu persamaan, maka pasti menggunakan sekma momen. Tinggal momen di mana, nah itu titik yang kita gunakan itu adalah kita cari dari 3 gaya di potongan yang
tidak kita cari gitu. Yang tidak kita cari kan CA, CD, dan ED. Ini bertemu di mana? 3 gaya tadi bertemu di mana? Nur Laili, suaranya bisa dinyalakan lagi. Di C, Bu. Di C ya. Jadi makanya sigma momen di C gitu ya. Oke ya. Berarti masih salah kan? Kalau di E ya justru BE-nya sendiri malah nggak bisa muncul di persamaan. Padahal yang mau dicarikan yang BE. Ya. Paham ya kira-kira apa kesalahannya ya? Oke, berarti kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? Ini. Nah ini metode potongan adalah metode yang sama menggunakan cara analitis, yaitu maksudnya 2 metode tadi ya. 2 metode tadi, 1 Ritter, 1 Kuhlmann, itu apakah metode yang sama, yaitu menggunakan cara analitis. Kan kemarin udah kuliah metode Ritter yang hitungan, metode Kuhlmann yang gambar. Berarti jawabannya kalau sama, benar apa salah? Kebalik kan ya? Ya, Nerleli? Berarti harusnya berbeda. Ya. Iya, Ibu. Kurang teliti yang baca. Ya, kalimatnya dipahami ya. Soalnya kalau kuis memang harus memahami pertanyaannya. Ya, kita maksudnya beda gitu. Jadi padahal kan kata-katanya sama, berarti salah ya. Lanjut lagi. Ini, nah sekarang ini adalah sama-sama metode potongan. Kalau ini kan menyebutkan metode potongan kan, pertanyaannya justru kebalik sama yang tadi. Kalau kalimat ini berarti justru benar kan, dia sama-sama metode potongan, tetapi perbedaannya di cara penyelesaiannya. Yang satu pakai hitungan, yang satu pakai gambar. Ya, metode potongannya tetap sama. Ya, paham ya, Nurlaili ya. Jadi ketidaktelitian. Ibu mau tanya. Mas, Ibu mau tanya yang nomor 10. Kemarin tuh saya bingung yang ini, Bu, yang kalau Kuhlmann menggunakan cara grafis, yaitu menguraikan satu gaya menjadi 2 arah, yaitu gaya-gaya luar sama dengan gaya-gaya dalam. Itu maksudnya yang mana ya, Bu? Maksudnya kita ambil contoh soal yang sebelumnya lagi, yang metode yang ada soal potongannya ya, seperti ini gitu ya. Nah maksudnya metode Kuhlmann itu tetap aja sama metode potongan, berarti kan kita mau cari IH nih. Nah berarti ini juga kita potong gitu kan. Tapi kalau dengan cara Ritter, berarti untuk mencari IH kita pakai sigma momen di D sama dengan 0, berarti kan pakai hitungan gitu ya. Tapi kalau metode Kuhlmann, kita potong seperti ini, tapi kita nggak ngitung gitu, tapi menggambar dengan menggunakan prinsip satu gaya diuraikan menjadi 2 arah gitu. Yang dengan keseimbangannya gaya luar harus sama dengan gaya dalam. Gaya luar berarti di sini ada VA, ada HA. Kayaknya kalau potongan kiri terlalu banyak ya. Hampir sama sih ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma beda 1 aja sih ya. Ini berarti kan ada VA. Ini pulpennya mana lagi? Ini ada VA. HA-nya sih 0 ya. Karena nggak ada beban vertikal ya. Ada beban ini. Terus yang gaya dalamnya ada 3, yaitu CB, ada ID, dan ada IH. Prinsipnya kalimatnya tadi di nomor 10 kan menguraikan keseimbangan gaya luar harus seimbang dengan gaya dalam.
Tapi dalam menyelesaikan secara grafisnya Kuhlman tadi berprinsip satu gaya diuraikan menjadi dua arah gitu. Nah, sekarang satu gaya yang gaya luar itu kan kita sudah tahu gaya luar ini karena kita asumsikan VA sudah tahu ya. Kemudian ini ada beban sudah tahu. Berarti gaya luar ini kan kita bisa jumlahkan menjadi satu gaya resultante gaya luar. Ya. Nah, gaya dalamnya ada tinja, ada CD, ada ID, dan ada IH. Kalau ada 3 gaya, berarti sementara kita hanya bisa menguraikan satu gaya menjadi 2 gaya, kan? Nah, karena bisanya hanya 2, maka ya gaya-gaya ini harus digabung. Misalnya CD sama ID digabung dulu menjadi nama gayanya misalnya CDI, gitu. Ya, satunya lagi tetap IH. Berarti ada 2 gaya dalam. Satu CDI, satu IH. Kalau udah ada 2, maka satu gaya beban luar tadi, satu gaya luar terdiri dari reaksi di kiri, PA dan HA, serta beban yang ada di kiri, itu bisa kita uraikan menjadi CDI dan IH. Tapi dengan cara gambar. Beda sama yang metode Ritter yang hitungan pakai sigma momen tadi ya. Jadi prinsip penyelesaiannya kita menggambar total resultante gaya luar dan 2 gaya CDI dan IH. CDI-nya nanti kan akan merupakan satu garis yang lewat D. IH-nya udah jelas garis kerjanya ini. Jadi kita cari garis kerja I sama garis kerja CDI. Ya, caranya dengan memotongkan resultante beban yang bukan beban ya, reaksi gaya luar yang sebelah kiri dipotongkan dengan IH, nanti motong ke D gitu. Ya, jadi kalimat yang nomor 10 ini tetap jawabannya benar. Maksudnya seperti